Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertama-tama mari kita hadapkan hati kita, pikiran dan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tak terkira kepada kita semua. Padahal kita tidak layak dan tidak pantas untuk menerima nikmat tersebut. Maka kita mohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan nikmat-nikmat itu, juga senantiasa memberi kita hidayah dan pertolongan agar kita bisa menggunakan nikmat-nikmatnya sesuai dengan apa yang Dia ridhai dan Dia cintai. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan bersama-sama mengulas sedikit tentang tafsir surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Dan surat Al-Bayyinah ini dinamai juga dengan surat Lam yakunil ladzina kafaru, karena memang awalnya berbunyi Lam yakunil ladzina kafaru, atau juga disebut dengan surat Lam yakun, atau juga disebut dengan surat Munfakin, karena di dalamnya ada lafaz munfakin. Kemudian nama lainnya surat Al-Barriyah. Jadi ada beberapa nama untuk surat Al-Bayyinah ini. Tapi yang masyhur, ya, yang sering kita dengarkan adalah surat Al-Bayyinah. Bayyinah artinya bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Dan bukti yang nyata itu berarti bukti yang sangat jelas menunjukkan suatu kebenaran. Jadi kalau bukti nyata berarti lawannya bukti yang tidak nyata. Tidak nyata itu berarti kurang jelas. Ya, karena yang namanya bukti ini kan ada yang kuat, ada yang lemah. Tergantung seberapa dekat, seberapa kuat hubungan antara bukti itu dengan apa yang ditunjukkannya. Seperti itu. Kalau semakin jauh, semakin lemah, ya berarti dia kurang nyata, kurang jelas. Tapi kalau semakin dekat, ya, semakin jelas, terang benderang, maka bukti itu semakin kuat. Ini makna bayyinah. Dan ada sebuah riwayat yang sangat menakjubkan berkenaan dengan surat Al-Bayyinah ini, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab. Pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, sahabat yang dulunya memang orang Yahudi, orang ahli kitab, kemudian masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab suatu ketika, Innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru.
Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan surat lam yakunil ladzina kafaru ini kepadamu, wahai Ubay bin Ka'ab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk membaca surat lam yakunil ladzina kafaru ini kepadamu. Mu di sini cuma satu orang, Ubay bin Ka'ab secara khusus. Maka Ubay bin Ka'ab apa yang dia katakan jemaah? Dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wasammani laka." Allah menyebut namaku kepadamu. Nyebut-nyebut namaku untukmu. Kata Rasulullah, "Ya." Kan disuruh untuk membacakan surat ini kepada Ubay. Cuma satu orang aja. Berarti kan Allah menyebut nama Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah SAW. Maka merasa mendapatkan perhatian khusus. Sekarang Allah merasa mendapatkan disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ubay bin Ka'ab pun menangis. Ubay bin Ka'ab menangis. Kenapa? Karena memang isi surat ini berkenaan dengan ahlul kitab. Jadi sangat erat sekali hubungan surat ini dengan diri beliau sebagai orang yang dulunya adalah ahli kitab. Nah, kita kalau ya sudah. Pokoknya kalau disebut nama itu kan berarti ada suatu perhatian khusus gitu. Sekarang surat Al-Bayyinah ini termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah? Diperselisihkan oleh para ulama jamaah sekalian Allah. Ya, sebagian mengatakan dia adalah surat Madaniyah, turun setelah hijrah. Sebagian lagi mengatakan dia surat Makkiyah, turun sebelum hijrah. Ya, jadi ada perselisihan di sini. Ya. Dan baik, kita langsung saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Dan orang-orang kafir, tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab juga orang-orang musyrik itu lepas dari kekafiran mereka sampai mereka atau sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Tidaklah orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik lepas dari kekafiran mereka. Munfakin itu artinya terlepas. Ya, terlepas dari apa? Dari kekafiran mereka. Mereka tidak akan lepas dari kekafiran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Di sini ada penjelasan atau pembedaan antara orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik. Dibedakan antara ahli kitab dan orang musyrik. Berarti jemaah sekalian Allah, orang ahli kitab itu musyrik tidak? Musyrik bukan orang ahli kitab? Hah? Nah, kita tahu ajaran mereka seperti apa kan? Orang Nasrani menyembah Nabi Isa, musyrik jelas. Orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Ya. Mereka musyrik. Tapi kenapa di sini dibedakan? Nah, jemaah sekalian Allah, dibedakan di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa kesyirikan orang-orang ahli kitab adalah kesyirikan yang muqayyad. Muqayyad itu terbatas. Jadi asalnya mereka mengajarkan tauhid, agama mereka asalnya tauhid, tapi kemudian terjadi apa? Perubahan. Mereka merubah ajaran agama mereka, disimpangkan, akhirnya
Mereka menceritakan kebid'ahan yang berisi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini kesyirikan orang-orang ahli kitab bukan kesyirikan yang ada pada asalnya, tapi ada kemudian. Makanya dibedakan dari orang-orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik, orang-orang pagan yang memang dari mereka walaupun orang-orang pagan sendiri yang di Mekah, orang-orang kafir Quraisy, itu kan asalnya apa mereka? Ikutin agama apa? Nabi Ibrahim, ya kan? Tapi karena sudah saking lamanya, ya akhirnya mereka menganggap bahwa itulah agama nenek moyang mereka. Ya, menyembah berhala-berhala itulah yang dipandang mereka sebagai agama nenek moyang mereka. Padahal Nabi Ibrahim AS tidak sama sekali menyembah berhala. Jadi intinya di sini, ya orang-orang ahli kitab disebutkan bahwa kesyirikan mereka, kesyirikan yang terbatas, muqayyad, terbatas, artinya bukan asal ajarannya, tapi memang terjadi kemudian. Kemudian pelajaran kedua, orang ahli kitab, orang musyrik masuk sebagai orang kafir atau tidak? Masuk orang kafir. Kenapa? Karena di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang-orang kafir dari orang ahli kitab dan orang musyrik. Berarti dua-duanya ini termasuk orang kafir. Baik. Jadi kalau misalkan ada yang melarang-larang pemakaian istilah kafir, gimana Bapak Ibu? Ini orang nggak pernah baca Quran atau gimana? Jadinya apa? Lakum dinukum waliyadin. Sama itu kan? Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Nah ini suratnya aja Al-Kafirun. Namanya pakai nama Al-Kafirun, orang-orang kafir. Ya kita nggak usah. Ya itulah biasanya orang bilang toleransi kebablasan. Ya istilah kafir aja mau diadakan segala udah dari Allah, bukan dari kita. Ya dari Allah. Dan kemudian jamaah sekalian Allah, tidaklah orang-orang kafir ini lepas dari kekafiran mereka sampai mereka itu mendapatkan bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini jamaah sekalian Allah, kita melihat betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Orang-orang kafir ini diberi kesempatan dulu, ya, untuk apa? Untuk berpikir, untuk merenung, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dengan apa? Dengan cara diberi bukti nyata dulu kepada mereka. Jadi tidak langsung kalau ada orang kafir langsung dialih pada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah dulu, istilahnya begitu. Menegakkan hujjah itu artinya apa? Menjelaskan kebenaran yang harus mereka ikuti secara terang benderang, sampai tidak ada lagi orang nanti yang beralasan, ya Allah saya nggak paham ya ajaranmu, karena misalnya ya katakanlah ya dia hidup di daerah yang terpencil, nggak pernah ada datang seorang dai, seorang ustaz atau siapapun yang menyampaikan kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau misalkan sampai ada orang yang mungkin gila, ya. Dia akan apa? Di hari kiamat boleh jadi dia akan apa? Menyampaikan gugatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau waras, saya akan ikuti engkau. Ya, karena apa? Semua kan manusia nanti akan ditampakkan neraka kepada mereka. Ya, dan gak ada istilah orang gila ini apakah nanti masuk neraka atau masuk surga. Ya maka orang gila kan gak mukallaf. Tapi di akhirat bagaimana? Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ujian itulah nanti mereka akan apa? Akan terlihat apakah termasuk hamba-hamba Allah yang taat atau justru yang membangkang. Ya, jadi kan kalau orang gila kan nggak ada istilahnya, nggak masuk surga, nggak masuk neraka, kan? Akhirnya cuma ada dua, neraka atau surga. Berarti mereka nanti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika dikembalikan lagi ke warasan mereka di akhirat.
Jadi yang jelas, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan hujjah, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya mana kebenaran yang harus diikuti, mana kebatilan yang harus dihindari. Seperti itu. Nah, yang menarik, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah ayat ini, ya, Allah menjelaskan bahwa bukti nyata itu adalah Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Bukti nyata itu adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulun, utusan minallah dari Allah Subhanahu wa taala yang membaca lembaran-lembaran yang suci. Jadi bukti nyata itu adalah berupa seorang manusia utusan Allah Subhanahu wa taala yang dia itu membaca lembaran-lembaran suci. Yatlu suhufan. Berarti Rasulullah SAW bisa baca enggak ini? Yatlu suhufan, dia membaca lembaran-lembaran suci. Kalau Bapak Ibu nanti baca terjemahannya, membaca lembaran-lembaran suci, berarti bisa baca dong. Membaca dari apa? Dari hafalannya, bukan dari kitab. Gini, nggak bisa. Beliau nggak bisa baca sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang ummi, kita tahu itu dan masyhur sudah. Nggak ada yang bisa membantah bahwa Rasulullah SAW itu memang nggak bisa baca tulis. Gitu. Ya, dari hafalannya. Jadi kita kemarin sudah bahas ya bahwa iqra, mana bacalah, itu punya dua makna. Iqra membaca dari buku yang tertulis, atau membaca dari apa? Hafalan yang didengar. Yang mana didengar dihafal kemudian dibacakan, itu bisa diistilahkan, diungkapkan dengan kata membaca. Jadi di sini adalah bukti nyata itu adalah seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang membaca lembaran-lembaran suci. Lembaran-lembaran suci maksudnya adalah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala dan disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan rasul itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini, jemaah sekalian Allah, orang-orang ahli kitab, orang-orang ahli kitab itu mereka mengenal Rasulullah SAW itu seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ya. Jadi ciri-cirinya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, mereka tahu detail. Bahkan mereka orang-orang Yahudi ini kumpul, kan ada beberapa banyak perkampungan orang-orang Yahudi di Madinah. Kok bisa mereka kumpul di situ? Karena memang nubuat yang mereka terima ya, akan muncul seorang nabi di Madinah itu. Makanya mereka kumpul di situ. Bahkan mereka sempat sesumbar tuh ngasih berita kepada orang-orang musyrik di Madinah, ya bahwasanya nanti akan ada seorang nabi yang akan memimpin kami, dan kalau dia muncul kami akan memerangi kalian dan kami akan kuasai Madinah ini. Mereka sudah sesumbar seperti itu. Padahal waktu itu belum muncul, mereka belum tahu. Jadi mereka sudah sepakat bahwa akan ada muncul seorang nabi. Dan itu sudah menjadi keyakinan mereka. Menjadi keyakinan mereka. Tapi kemudian jemaah sekalian Allah di sini dan Rasul ini dia membaca lembaran-lembaran yang suci, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus, kutubun qayyimah. Para ulama menjelaskan makna kutub di sini ada dua. Kalau kutubun kitab-kitab, maksudnya di dalam lembaran-lembaran suci, di dalam Al-Quran itu berisi rangkuman saripati kitab-kitab terdahulu, baik itu Taurat, Injil maupun Zabur. Di dalam Al-Quran, kenapa disebutkan apa? Di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus. Itu maksudnya kitab-kitab di sini adalah apa? Isi kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab Allah terdahulu. Saripatinya, rangkumannya ada di dalam
di dalam Al-Quran. Ini makna yang pertama. Yang kedua, kutub di sini maknanya adalah hukum-hukum. Hukum-hukum. Jadi kalau kita misalnya yang paling mudah dipahami itu misalnya dari kata kataba. Yang paling sering kan kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya diapakan? Diwajibkan, ya kan? Nah, jadi makna kitabun itu artinya sesuatu yang diwajibkan, difardukan. Hukumnya itu wajib ditegakkan. Jadi maknanya adalah hukum. Ya, jadi kitab-kitab di sini adalah hukum-hukum yang lurus. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di sini ada dua yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membaca lembaran-lembaran yang suci. Dan lembaran-lembaran suci ini berisi hukum-hukum yang lurus. Dikatakan suci karena jelas kita tahu tidak mungkin Rasulullah SAW ya mengetahui isi Al-Quran itu dari orang lain, nggak mungkin. Artinya ini kalau kita bisa pahami bahwa kesucian di sini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan di dalamnya. Jadi sanadnya kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Pertama, beliau bukan orang yang bisa baca tulis, kok bisa ya dengan mukjizat, sesuatu yang sangat mukjizat menyampaikan kata-kata yang sangat indah. Ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Jadi bahasanya sanadnya itu betul-betul kuat. Karena apa? Banyak bukti yang menunjukkan bahwa memang apa yang disampaikan Rasulullah SAW itu apa? Melampaui logika manusia. Ya. Karena apa? Kita tadi beliau tidak bisa baca, tapi apa yang disampaikan sangat apa? Sangat tinggi sekali gaya bahasanya seperti itu. Jadi suci, tidak tercampur dengan upaya manusia ataupun bahkan dari syaitan, jin. Ya, seperti itu. Kemudian matannya, kalau hadis itu kan ada sanad ada matan. Matannya, kandungannya itu juga bisa dinilai apa? Bisa menjadi bukti kebenaran Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena hukum-hukum di dalamnya adalah hukum-hukum yang lurus, benar dan adil. Tidak ada satupun hukum di dalam Al-Quran yang apa? Yang menyimpang atau mengandung keganjalan, bertentangan dengan fitrah manusia ataupun dengan akal manusia. Tidak ada yang bertentangan dengan fitrah manusia ataupun dengan akal manusia. Karena apa? Karena semuanya adalah ajaran-ajaran yang adil, ajaran-ajaran yang indah. Seperti itu. Kalau misalkan sebagian orang menilai di antara hukum-hukum Islam itu ada yang mungkin bahasanya tidak berberi kemanusiaan sekarang misalnya, kayak apa biasanya yang dijadikan kritikan biasanya hukum kisos, hukum cambuk, apalagi rajam, ya, seakan-akan itu tidak berberi kemanusiaan. Tapi sesungguhnya di dalam ajaran-ajaran itu ya, terkandung makna yang sangat agung sekali. Ya, tentunya bagi orang-orang yang berpikir. Jadi ada dua hal yang bisa menunjukkan kebenaran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, yaitu dari apa yang beliau sampaikan. Ya, tidak mungkin ada campur tangan manusia di situ, apalagi campur tangan syaitan, dan isinya sendiri mengandung hukum-hukum yang adil, yang lurus. Maka baginda bukti nyata seperti ini tentunya kalau ada orang yang menerimanya, dia mau nggak mau harus menerima kebenaran Islam, terdesak. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan sebuah bukti yang terang benderang, kita nggak akan bisa nggak bisa mengeles lagi, ya, menolak lagi, karena memang sudah terang benderang
apa ya, cepok itu bahasanya apa ya, apa bahasa Jawanya. Jadi udah nggak ada lagi apa namanya celah untuk menghindar bukti itu. Jadi mau nggak mau harus diterima. Ya. Nah, tapi jamaah sekalian Allah sudah terang benderang seperti itu, bagaimana respon orang-orang ahli kitab? Allah Subhanahu wa taala jelaskan, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah." Ya, tapi justru orang-orang ahli kitab ya, tidaklah orang-orang yang diberi Alkitab itu berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi mereka berpecah belahnya justru ketika datang bukti yang nyata itu. Sebelum datangnya bukti yang nyata, mereka bersatu atau berpecah belah? Mereka bersatu. Bersatu bahwa apa? Ada seorang nabi yang akan datang. Mereka sepakat itu. Tapi ketika mereka tahu ternyata nabi yang muncul ini bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan orang-orang Bani Israel, tapi dari orang Bani Ismail, orang-orang Arab. Mereka nggak terima. Mereka nggak terima. Padahal sudah jelas-jelas ciri-cirinya sesuai dengan yang mereka tahu, ya. Dan ajaran-ajarannya juga, ya, memiliki kemiripan, keserupaan dengan kebenaran yang mereka yang ada di dalam agama mereka. Ya, tapi karena apa? Soal rasisme di jamaah sekarang. Ya, karena Nabi Muhammad bukan dari kalangan Yahudi, bukan dari kalangan orang Bani Israel. Akhirnya mereka menolak beliau. Ya. Jadi di sini jamaah sekarang Allah, mereka berpecah belah. Artinya apa? Berpecah belah. Sebagian dari orang-orang ahli kitab itu ada yang beriman, sebagian lagi ada yang tidak beriman. Ya, sebagian lagi ada yang tidak beriman. Nah, sekarang kenapa kok mereka nggak beriman? Ya. Allah Subhanahu wa taala kemudian kan tadi sudah ada ya, buktinya sudah nyata. Kenapa mereka nggak beriman? Padahal apa Allah Subhanahu wa taala terangkan di sini, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka menyembah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan ketundukan kepadanya. Jadi yang disuruh untuk mereka kerjakan itu apa sih? Bukan sesuatu yang berat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, perintah yang mereka dapatkan, ya, disampaikan kepada mereka perintahnya apa? Perintah untuk bertauhid. Ya, perintah untuk bertauhid. Dan jamaah sekalian Allah, di sini kata-kata umiru itu diperintahkan. Maknanya adalah pertama, ada pelajaran di sini bahwa perintah bertauhid ini sebenarnya ada di dalam kitab-kitab mereka. Jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, di dalam kitab-kitab mereka, bahkan para nabi, para rasul mereka juga mengajarkan tauhid. Ini pertama. Jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW datang pun membawa ajaran yang sama dengan ajaran yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Terus apa yang membuat mereka tidak menerima ajaran ini, kan gitu? Kan sesuatu yang aneh. Ya, sama-sama ada di dalam kitab mereka, mendukung kebenaran yang mereka pahami, yang mereka anut, kok nggak diterima? Nah gitu. Jadi ini jamaah sekalian Allah, tentunya sesuatu yang yang menunjukkan bahwa pembangkangan mereka itu disebabkan apa? Karena hawa nafsu. Ya, pembangkangan mereka disebabkan oleh hawa nafsu mereka ini. Ini yang pertama, ya, bahwa ya,
bahwa mereka diperintah untuk bertauhid kepada Allah, mengikhlaskan niat ketundukan hanya kepada Allah, hunafa. Ini dari kata hanif, artinya awalnya itu melenceng. Jamaah sekalian rahmatullah. Ya, kata-kata hanif itu artinya yang melenceng dari kebatilan, ya. Kemudian menuju Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Ya, ini makna apa? Makna ininya apa namanya? Makna lainnya juga hanif itu orang yang kakinya itu ini bentuk X, jadi miring. Gitu ya. Itu orang yang hanaf itu artinya orang yang kakinya ya bentuknya X gitu. Jadi intinya asal maknanya adalah melenceng, menyimpang, miring. Ya. Tapi miringnya bukan miring dari sesuatu, menyimpang dari sesuatu yang lurus, tapi menyimpang dari yang batil. Menyimpang dari yang batil, ya, menuju kebenaran. Ini perintah pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Mereka diperintah untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Jadi ada agama yang lurus di zaman ada 3 nih. Di sini dalam ayat ini disebutkan ada 3 unsur. Yang pertama bertauhid kepada Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Kalau bertauhid kepada Allah hubungannya dengan akidah, keyakinan. Ya, dengan akidah, dengan keyakinan. Kalau sholat dan zakat berkaitan dengan amaliyah, anggota badan kita atau dengan harta kita, itu termasuk istilahnya dalam syariat. Jadi ada akidah, ada syariat di sini. Ya. Dan akidah dan syariat ini, apa namanya, keyakinan dan amalan-amalan amalan-amalan zahir inilah yang menjadi unsur dari agama yang lurus. Ya, dinul qayyimah. Ya. Ini apa namanya? Dari ayat ini juga kita bisa menarik pelajaran bahwa kita diwajibkan untuk mengikhlaskan niat hanya untuk meraih keridhaan Allah dalam semua amalan-amalan kita. Ya, dan juga terdapat larangan bersikap, kalau ikhlas namanya apa coba? Tidak ikhlas. Ya, tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu berarti apa? Ria, ya salah satunya ria sum'ah, ya ingin dilihat, ingin didengar. Ini larangan yang terkandung dalam ayat ini. Kemudian jamaah sekalian Allah, pelajaran berikutnya adalah bahwa iman dan amal itu 2 hal yang saling berkaitan. Iman, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang satu-satunya sembahan yang benar. Kemudian amal, ya, menunaikan salat, zakat, ini sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Jadi kalau nggak bisa, orang bilang yang penting niatnya, gitu ya. Yang penting hatinya baik, gitu. Kan Bapak Ibu sering ada orang ngomong gitu kan, yang penting hatinya. Kalau ada yang bilang begitu, saya kemarin pernah dapat faedah ya, kajian sama Ustaz siapa? Ada Ustaz menyampaikan. Kalau ada orang bilang begitu, ya sudah. Kalau misalnya Bapak nanti ke kamar mandi, ya gak usah apa bahasanya, istinja. Ya. Jadi nggak ada air, pokoknya mas aja kamar mandi nggak ada airnya. Gitu. Kan yang penting hatinya. Gitu. Artinya apa? Artinya orang gak akan pernah bisa melepaskan hal-hal yang berkaitan dengan fisik mereka, gak akan pernah bisa. Jadi kalau soal hati, ya berarti Anda siap untuk kumel, kotor, kan gak mungkin, itu bertentangan dengan fitrah. Ya. Jadi iman dan amal sesuatu yang saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Dan ada pemahaman satu lagi, ada pemahaman orang yang disebut dengan kaum Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa kalau orang itu beriman, maka dia melakukan dosa apapun tidak membahayakan dirinya selama dia punya iman. Dan iman menurut mereka itu sekedar apa? Sekedar mengakui, ya, dengan lisan atau dengan hati mereka.
Jadi definisi iman menurut orang-orang Murji'ah ini hanya pengakuan saja, atau bahkan ada yang mengatakan sekedar tahu, ya, sekedar tahu saja itu sudah disebut beriman. Sehingga bahwa orang yang seperti ini tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Rabb mereka, kemudian tahu Nabi Muhammad itu Rasul mereka, sudah dianggap orang beriman, dan dia mau berzina, mau mencuri, mau membunuh, itu tidak membahayakan keimanan mereka. Ini termasuk paham yang sesat, ya. Karena apa? Mereka memisahkan amal dari iman. Ya, sedangkan pengertian iman menurut Ahlussunnah apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. 3 hal ini, ya. Ini merupakan 3 rangkaian yang tidak bisa terlepas dari iman. Demikian mungkin kita berhenti dulu sampai bagian ini. Mungkin ada yang ditanyakan, jemaah. Tolong silakan Bapak Ibu kalau ada yang belum jelas. Jadi intinya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan bukti yang sangat nyata sekali bagi orang-orang ahli kitab maupun orang-orang musyrik, sehingga mereka tidak lagi punya hujah untuk menolak ajaran Rasulullah SAW. Ya, dan nanti kita akan bahas setelah ini bagaimana balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang kafir. Seperti itu. Cukup jelas kira-kira seperti nama suratnya Bayyinah, ya, bukti yang terang nyata, namanya sudah cukup jelas. Gak ada ya pertanyaannya? Ya, alhamdulillah. Kita cukupkan